minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamidul mutakaffili bi arzakil abid al-mutasarrifi fihim bima yuridu fima yuridul mukhassasa man sya'a minhum bitayabidi was wa tasdid. Wassalatu wassalamu ala sabri abdin arafa asrar tauhidi wa takhalla bi kulli khuluqin hamid Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladhi sa'ida bi mahabbatihi kulli sayyidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani fi dalikal maslaki sadid. Falhamdulillah ala hadhihi ni'mah allati akramati biha maulaya was'aluhu an yuwaffaqani li syukriha wa ghairiha minan ni'am was'alullah an yatawallaka ya muhibbi was'aluka bika sabil ahbabi wa jam'uka ala ma jama'ahum alaihi wa yusiluka ila ma awsalahum ilaihi wa askurullah Haisu aku afikul bika hubbuhum wa haqqaq ladaik nisbatahum fa'inal mar'a ma'aman akhab. Ashadu an la ilaha illallah wa la syarika la syahadatan imanan wa tasdiqin wa yakin. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ila kafatil khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi hadana li hada ila sa'adati tibyanahu wa da'ana ila najati bayanah wa la alihi wa sahbihi alladhina hum ansaruhu wa'wanuhu amma ba'd. Faqalu ta'ala fi kitabil karim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman ila man yuhib. Sadaqallahu al-Mawlana azim wa rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita sama-sama datang sudah menginjak sudah malam ke-26 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan di dalam bulan akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan bebas dari api neraka. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan puasa 10 terakhir dari bulan Ramadan, barang siapa yang menunaikan, insya Allah dari rahmat barakahnya maghfirahnya sampai dalam pembebasan dari siksa api neraka, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan di dalam bulan puasa ini, sehingga kita masuk di dalam hari raya nanti semua dalam keadaan fitrah yang telah disuntikan oleh Allah Ta'ala. Maka malam ini bab cinta kepada Allah dan Rasul yang dikatakan dalam firman Allah. Jadi jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sebelum kita mengungkapkan bagaimana hakikat cinta kepada Allah dan Rasul, mudah-mudahan duduk kita di majelis ini diampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, keturunan kita, durian-durian kita, famili kita, semua yang berbalian dan berkaitan dengan darah nasab daripada kita semuanya, insya Allah.
kita sambung kepada beliaunya, terutama yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diluaskan kuburnya dan mendapatkan pahala yang besar dari putra putrinya yang muslim dan muslimat, dari doa-doa mereka, sehingga menghadap kepada Allah Ta'ala saat dibebaskan lagi di dalam kuburnya yang akan dibangkitkan di mahsyar. Mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Salawat serta salam pujian pada baginda Nabi Syafi'ul Syafa' Nabi Muhammad SAW, serta ahli baitnya dan keluarganya dan sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan tidak disia-siakan Allah Ta'ala pembacaan maulid Rasul SAW. Beruntung di dalam bulan puasa menambahkan amal ibadahnya, menambahkan amal solehnya, menambahkan pendekatannya, menambahkan takarubnya kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat karunia-Nya, nafahatnya kepada kita semuanya. Dan insya Allah yang tidak hadir kita doakan, yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang dapat petunjuk makin mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, dan makin rajin dalam amal ibadat pada Allah Ta'ala, dan tidak terhalang apapun baik dalam urusan yang disebut karena Allah semata-mata, tidak dengan urusan dunia, tidak dengan urusan kepentingan, tidak dengan urusan kecuali semata-mata menuju rahmat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada pengaruh. Walaupun kita tidak memiliki, yang susah ada, yang beban ada, yang sakit ada, yang sukses ada, yang kubur ada, yang ditangguhkan ada, tapi tidak membuat kita ini menjadi malas atau menjadi berkurang dalam amal ibadah kita. Itu semua ujian-ujian di dalam bulan puasa, dan yang meraih mereka mendapat keuntungan yang besar yang tidak didapatkan sesudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian-bagian itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala yu'ti dunya man yuhib wa ma la yuhibbu wa la yu'ti'il iman illa man yuhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang disukainya dan orang yang tidak disukainya, dan tidak diberinya iman selain kepada yang disukainya. Ini rawah Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Jadi ada dunia ini diberikan yang disukai, yang tidak disukai juga dikasih. Jadi kalau iman seseorang diberikan yang disukai, dan yang tidak disukai dia tidak dapat. La yanfa, tidak manfaat. Dan itu tanda-tanda. Menurut riwayat Hasan Mustafafi menjelaskan sebagai berikut, ibarat orang-orang yang awam hanya memperoleh manfaat pada tingkat-tingkat yang tahu nama saja. Jadi namanya saja Al-Fatihah, namanya saja Alhamdulillah, nama saja nyebut Allah, nama saja. Ini manfaatnya hanya menyebut nama, sekadar mengenal nama. Tapi hakikat nama yang sebenarnya dia tidak mengetahui. Karena hakikat yang sebenarnya adalah pertolongan Allah kepada hambanya. Karena sedikit pengetahuan agama dan sedikit pengetahuan imannya, bertambah itu sangat berat, berkurang itu jelas. Ini orang apa? Jadi kalau makin dikeraskan, makin dikuatkan iman, maka terasa beratnya itu, maka dia tidak memperoleh.
Ini orang awam. Apalagi kalau doa tidak dikabulkan Allah, tidak diberikan Allah, dan tidak ada wujud dari bentuk apa yang dimaksudkan, yaitu hajat-hajatnya tidak dikabulkan. Dia mengatakan, ya Rabb, kami sudah mengamalkan, kami sudah zikir, kami sudah sholat, kami sudah doa. Dengan tadi firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kalau tadi katakan Muhammad, siapa yang mencintai Allah dan Rasul, fattabi'uni, ikuti. Nah, kalau suruh mengikuti Allah Rasul ini yang nggak kelihatan siapa yang mau. Nah, ini orang awam. Jadi tidak mau. Kalau diperintah Allah itu tidak mau, dia bantah sama Allah Ta'ala. Kalau sudah ditanya satu hukum demikian, wah itu bid'ah. Mana dalilnya, mana hadisnya? Ini satu contoh. Besok adalah hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bersabda mengatakan, dan yang berbicara ini bukan seperti kita, orang yang sudah musyahadah, sudah bertajali dengan Allah Ta'ala dan taqarruban ilallah, orang yang dekat, manusia yang mulia di sisi Allah. Ini yang bicara. Dan tidak satu lisan pun yang diucapkan itu dusta atau hawa nafsunya. Tetapi mereka, Rasulullah SAW tidak bersabda, hadisnya mana, mursal atau dhaif atau maudhu. Ini hadis palsu. Ini orang awam. Sangat gampang sekali mengatakan tidak ada dalil dan bid'ah. Quran saja belum dibaca, turutan belum dibaca, hadis pun satu belum apa, berani mengatakan bid'ah yang tidak ada sanadnya, yang tidak ada rawahnya. Sejak kapan kamu dilahirkan untuk mengerti ilmu? Apakah sama orang berilmu sama yang tidak berilmu? Kalau kita berimam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada duriat-duriatnya, yang tidak berimam kepada orang tabi'in dan para ulama amilin dan para awliya sholihin, berarti dia sudah keluar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan maka saya imbau sekarang, dan kalau kita mengikuti daripada imam ahlu sunnah wal jamaah al-imam As-Syahir An-Nakir Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibu Situ Durar, itu yang mengarang kitab Maulid Habsyi. Bahkan beliau rujukannya kepada Al-Imam Al-Ibad Al-Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahibu Ratib, mengatakan, beruntunglah orang-orang di zaman itu yang mengetahui langsung kalau para aulia Allah Ta'ala itu mendapatkan ilham, sedangkan para nabi itu mendapatkan wahyu. Mereka tidak percaya ada aulia Allah Ta'ala, dia tidak percaya dengan keramat Allah Ta'ala, keramatnya para wali Allah tidak percaya. Sedangkan jelas Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak akan takut dan sedih kepada segala sesuatu. Jadi besok Jumat akhir, yang nggak kerja bisa kumpul di kuburan, yang kerja, yang sibuk bisa dilakukan jamaah. Habis sholat Jumat yang rijal ini, kecuali Anissa, sesudah sholat Jumat kemudian kita turun mengkodok sholat duhur kita, kemudian qomat kita mengkodok sholat asar kita,
kemudian kita qomat lagi mengkodok sholat maghrib kita, kemudian mengkodok lagi, qomat dulu sholat isya sampai subuh dengan rakaat yang tetap tidak berkurang, bukan seperti qashar atau jamak. Kalau duhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini keuntungan walaupun kita tidak sejaman daripada Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tapi kita dapat hadiah yang besar yang tidak kita dapatkan kecuali kita menuntut ilmu dengan mu'alim. Jadi kalau ada yang mengatakan menuntut ilmu itu rugi, memang dia khosarah, memang dia adalah golongan rugi. Coba kalau kita ketinggalan sholat, kita sakit nggak sholat, kita panas flu kita nggak sholat, kita hitung utang kita, mulai akil balik, berapa yang kita tinggalkan sholat, berapa yang kita lalai. Guru, kita nggak pernah meninggalkan sholat, betul? Kamu nggak pernah meninggalkan sholat, tapi yang lalai dalam sholat. Apakah kita seumur hidup kita khusus sholat kita? Ini bisa menambah dan menutup sholat-sholat kita yang dalam kelalaian. Ini keuntungan. Kita bersyukur punya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Kita tidak akan bisa menjangkau mereka, kita tidak akan bisa menyamai mereka. Mereka hafal Quran, mereka sholatnya 500 rakaat, 1000 rakaat. Tidak mengenal yang namanya hotel, tidak mengenal yang namanya makanan nikmat, tetapi mereka sibuk dengan tulisan-tulisan kertas yang tanpa lampu. Yang dapat keuntungan kita semuanya ini karena mengikuti beliau. Ini fatabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita mengikuti, kita tidak sejaman Rasulullah SAW, kita sejaman dengan para wali-wali, kita sejaman dengan orang-orang soleh, kita mengikuti itisol ada, madad ada, nyambung ada, sampai kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini keuntungan yang besar, sehingga kita bisa malam ini baca maulid. Apakah kita yang mengarang, apakah kita yang menulis? Tidak. Kita beritisal, kita ada hubungan dengan mereka yang sudah orang-orang soleh, yang sudah banyak buktinya, yang seluruh dunia mengikutinya. Bagaimana kelompok yang kecil seperti kita tidak mentaatinya? Ini Quran. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Ini yang sesat bapak lu apa? Kita cuma ngikutin, tinggal makan. Kalau kita digorengkan pisang goreng itu kita tinggal makan apa? Tinggal nanam. Nggak perlu nanam pisang kita. Kita sudah tahu jadi, kita bayar makan. Yang susah orang-orang tua dulu, orang salafun saleh. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan. Bahkan Al-Imam Al-Qutub Sultan Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani sampai memberikan lagi satu wasiat dengan kafarah. Kafarah ini mengganti sholat kita seluruh yang kita tinggalkan lupa. Bukan kita itu gak sholat langsung sholat kafarah, kok enak bener. Ini satu perbuatan yang melalaikan sesuai dengan ayat. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim innahu kana dzaluma jahula. Jadi sesungguhnya manusia ini zalim dan sesat. Maka diluruskan, dibenarkan, kita beriman kepada Sultan Aulia yang penerus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengambil mengutip hadis ini
yang mana Rasulullah SAW kepada memberikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian kepada para sahabat. Dan datang, apakah kafarah ini bagi orang-orang yang sudah lalai, baru dia tobat, sekian lamanya dia murtad, sekian lamanya dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, merasa punya hutang, wajib bayar atau tidak? Wajib bayar atau tidak? Apakah bayar hutang itu tidak dibolehkan? Ada yang mengatakan bayar hutang, kalau nggak usah bayar hutang itu sesat. Ini orang miring. Kita ini punya hutang sholat, kemudian kita membayar, dapat jaminan referensi yang besar dari Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ini keuntungan kita punya bertawasul kepada Syaikhul Qadir Jilani. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dosa saya tidak punya sholat, untuk apa saya sholat kafarah? Kalau engkau tidak punya dosa, maka bapak ibu mula sholat itu, yang menggantikan ayah bundamu yang sekarang sudah meninggal di kubur atau yang hidup, yang melupakan menunaikan sholat, maka sholat itu dihadiahkan kepada orang tua itu, maka yang terima ampunan dosa sholat yang digantikan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua sudah cukup, untuk siapa? Istrimu, anakmu, keluargamu, sahabatmu semua yang ada ikatan batin, ikatan darah, ikatan satu, kesetiaan dan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, niscaya mereka dapat ampunan dosa-dosanya. Jadi kita lakukan Jumat akhir di dalam bulan Ramadan, sesudah sholat Jumat atau perempuan sudah zuhur, kafarahnya pun dilakukan sebelum asar, 4 rakaat langsung. Tiap surat dibaca 15 kali. Kalau yang nggak hafal pakai surat Ikhlas 15, 15, 15, 15. Yang hafal pakai surat yang Lailatul Qadar boleh, Wadduha boleh, Al-Kausar boleh. Itu terserah suratnya, surat sunnah. Tapi yang jelas kafarah, niat bahwa itu untuk ampunan dosa-dosa kita. Ini kemurahan. Ini wali-wali semuanya dulu bukan mikirin anak istrinya, bukan mikir dirinya. Yang disebut wali Allah itu wakil Allah untuk memangku jabatan yang mana memikul dan memberi petunjuk kepada manusia. Tidak ada tendensi dan motivasi agar manusia itu selamat, tidak sesat. Ini pengorbanan beliau. Beliau nggak tidur, dia nulis, kita tidur. Beliau tidak makan enak, kita tidur enak, makan enak. Dia rumah tangga tidak seperti kita yang cuma makan, minum, kumpul istri, kerja, seperti halnya orang awam. Demi Allah, yang namanya Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jilani, dia memangku jabatan yang meluruskan, yang mendoakan, yang menyelamatkan bagi umat selanjutnya, yang bisa digantikan oleh Imam Mahdi nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang menyamai. Nah, mudah-mudahan besok kita dapat kesempatan agar kita bisa menjalankan. Kalau yang nggak bisa hadir, jangan sampai ditinggalkan, karena itu hakikat iman. Kalau orang yang percaya kepada wali Allah, berarti dia percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka nggak percaya mereka nggak percaya adanya aulia, berarti dia sudah jelas tidak percaya Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah nggak percaya sama Rasulnya, berarti dia nggak percaya kitab. Kalau nggak percaya kitab, berarti dia sudah kafir.
Yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang mengikuti ulama salafun soleh, terutama kita semua mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh yang ini yang itu, yang di YouTube mengatakan bid'ah bid'ah bid'ah, semuanya memang sengaja untuk mengadu domba kita semuanya, agar kita tidak lagi takwa saling menghujat satu sama lain, saling jatuh menjatuhkan, agar kita bercerai-berai sehingga mereka untuk orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita sadar semuanya, karena riwayat Al-Hasan Rasulullah SAW bersabda, setiap ayat itu ada yang lahir atau dohir, ada yang batin. Seperti tubuh ada rohnya, setiap huruf ada batasnya, dan setiap batas ada pembuktiannya. Jadi kalau diturunkan satu ayat itu ada bukti. Misalkan yuhibbukumullah, bagaimana cinta kamu? Bukti kamu apa? Kesetiaanmu apa? Pengorbananmu apa? Penampilanmu apa? Pembelaanmu apa? Ini satu ayat. Jadi ayat yang kita baca harus ada penampilannya. Apa penampilannya? Bukti cinta apa? Kita ngikuti Rasulullah. Apa yang kamu ikuti dari Rasulullah? Mungkin sholat sunnahnya, tapi yang banyak, kawin banyak yang diikuti. Ini sunnah kan? Tapi sholat yang banyak nggak pernah diikuti. Ya mudah-mudahan kita semuanya, hanya saya berwasiat tentang hal bagaimana orang-orang yang disebut paham di atas makna lahiriah. Ada yang baca lahiriah tapi tidak paham makna lahiriah, maksud dari lahiriah. Itu bisa diperoleh berdasarkan ilmu pengetahuan dan memiliki kelebihan dalam hati nuraninya alias khusyuk. Jadi kalau hati orang nggak khusyuk, ya nggak tahu arti makna lahiriah. Sampai menuju dalam kedalaman yang namanya latif atau latoif, mana yang sangat dalam dan mendalam, itu hanya bisa diperoleh dengan mata hati yang terus mengalir dengan dzikirullah dan menghidupkan hatinya. Dan itu hanya terbatas dan tertentu, hanya para wali-walinya Allah yang memiliki anugerah karunia seperti itu. Maka yang tidak bisa berzikir berarti riyadhah untuk melatih zikir, sehingga tidak bisa zikir kalau tidak mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena dengan zikir ini jalan menuju mendekat. Kalau sudah mendekat Allah, cinta sama walinya, cinta sama aulianya, cinta sama ilmunya, cinta sama ibadahnya, cinta dengan amal perbuatan yang baik, cinta yang kepada sesuatu yang mulia, cinta yang kepada yang agung. Ini tanda-tanda orang yang hidup mata hatinya. Sedangkan yang tidak memiliki mata hatinya, niscaya dia akan menjauh dan tertutup dan gelap. Kalau sudah gelap, maka dia akan mengundurkan diri, melepaskan diri dari ikatan-ikatan zikir kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, ini pasti dia akan lari daripada kenyataan dan fakta, makna-makna yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan yang bisa menghidupkan hati berarti binawafili, menambahkan amal-amal sunnah dan menambahkan semua dari amal ibadahnya, terutama di dalam bulan Ramadan, menjaga waktunya, menjaga zikirnya, menambah amalnya, semakin mendekat untuk mendapatkan kemuliaan dan pujian dari Allah Ta'ala.
Jadi hakikat iman adalah syukur. Hakikat iman adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hakikat iman menumbuhkan tingkat keyakinannya. Hakikat iman menuju jalan yang jelas dapat petunjuk dan ridhonya Allah. Hakikat iman adalah gerbang atau pintu utama keimanan yang sahih, keyakinan yang mantap kepada Allah SWT, dan diberikan pandangan melihat sesuatu yang mengandung iktibar, perumpamaan-perumpamaan di dalam pemahaman hatinya. Jadi banyak orang memandang, banyak orang melihat tapi nggak paham. Banyak orang mengaji tapi nggak paham. Dia tidak bisa mengambil satu gambaran perumpamaan karena dia seperti robot, duduk pulang robot, duduk makan pulang itu robot. Tapi tidak bisa mengambil perumpamaan-perumpamaan bahwa itu adalah modal bekal kita nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi meyakini, yakin kitabnya, yakin Qurannya, yakin malaikatnya, yakin nabinya, yakin pada hari kiamat, yakin hari pembalasan, yakin takdirnya, ini percaya. Ini hakikat ini. Maka orang muslim itu belum tentu mukmin. Jadi orang Islam bukan tentu beriman. Karena iman tadi dia syukur. Kalau Islam masih cari syukur, belum bersyukur, cari syukur. Makanya sholatnya tadi bukan karena Allah. Usalli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ini maghrib. Jadi sholatnya kan. Nah kalau orang awam sholatnya karena wajib, karena hukum, karena fardu. Ini orang Islam. Kalau kamu ninggalin siksa, kalau kamu kerjain pahala. Jadi belum ada kesadaran bahwa ibadah ini karena Allah semata dan bukan karena yang lain-lain. Maka hakikat agama Islam itu tidak ada yang menyamai kesempurnaannya. Karena isinya iman tadi syukur, ya, isinya sabar, isinya sadar, isinya tawakal, isinya ridho. Kalau agama lain ada nggak isinya? Ya mudah-mudahan kita semua termasuk golongan syukur atau sabar. Maka disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan yang banyak kecuali hai orang-orang yang beriman. Oke, hai manusia-manusia, hai kambing-kambing, nggak ada. Hai orang-orang beriman. Dan kalau yang beriman, ayo kita ajak. Nah yang nggak beriman, ayo sholat. Jadi orang yang murtad dan neraka, sholat dulu kamu, sholat. Belum beriman, kamu sholat toh, tapi jangan ngajak iman. Nah kalau sudah sholat, ayo iman. Nah iman apa? Percaya. Sudah masuk, nggak percaya. Jadi Allah nggak percaya, doa sama Allah nggak percaya, wirid nggak percaya, zikir nggak percaya, puasa nggak percaya. Masih nawar-nawar, pertimbangan. Nah itu artinya belum beriman kepada Allah, tapi cuma Islam. Karena dalam firman Allah disebutkan, wa qaulu ta'ala fi kitabil karim, qalatil a'rab amanna kul lam tu'minuna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullah wa rasulahu
la yalitkum min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Orang-orang Arab Badui, maksudnya Arab desa, berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Jadi iman ini tidak gampang. Jadi kalau kamu nggak tunduk itu termasuk golongan masih Islam, masih bantah, ngeyel, ngotot, jengkel, itu golongan Islam. Kalau iman tidak bantah, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman di dalam hati. Islam bentuk lesan, belum tentu perbuatan sama dengan hati. Maka kalau iman pasti Islam. Pak, sudah sholat nggak mau zakat, ini Islam. Ya. Udah orang sholat gak mau zakat, yang diminum 1 gelas yang dikasih orang 1/4, harusnya begitu. Ini yang diminum 1 botol ditambah 1 botol, mabuk. Ini orang Islam. Kalau orang iman, apa yang dimakan, apa yang diperoleh, tidak lupa hak wajib yang diperintahkan kita untuk melaksanakan. Jadi perbuatannya sama dengan perkataannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, kalau kita tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar, kita masih dalam kategori Islam dan memilih dan mencari keuntungan-keuntungan di dalam Islam dan banyak keuntungan-keuntungan yang lain dalam niaga mereka, tetapi bukan berbisnis kepada Allah Ta'ala, yaitu bisnis kepada Allah Ta'ala. Kita sampaikan amar ma'ruf, katakan yang benar walaupun pahit, dan menjelaskan dengan benar, tidak ragu-ragu di dalam kondisi dan kondisi keadaan mereka, tetap tawajuh, punya pendirian seperti batu karang yang dihantam badai bagaimanapun, dia akan kokoh sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة في الدنيا والآخرة وجل لهم الحسنى وزيادة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وصحبه بسيادة بالكرامة سلطان أولياء الله القبور بني سيدنا عبد القادر الجيلاني بالكرامة الإمام حبيب علي بن محمد بن يوسف الحافظي بحاجاتنا حاجاتنا حاجاتنا يا رب. نسألك قبل أمورنا بطاعة الله عبادك الصالحين واغفر لنا ذنوبنا واصلح قلوبنا واسرع صدورنا وثبت إيماننا وإلى الخير قريبنا وأنس عبادنا وأحسن أخلاقنا ورب زدنا علما نافعا والأعمال مقبولة والدعاء مستجابة ومعاملتك بالفقير في الدين وبالهادي المدين والكريم غير المذل وواسع رزقنا على الطيب المبارك في نياتنا وأعمالنا في الجسمية والمعنوية والغيرية وباطنية ودنيوية وأخروية في جاه رسول الله محمد بن عبد الله البارية صحة العافية صحة العافية والوفاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. اللهم يا دائما الفضل على البارية يبارك اليدين العافية يسلم الماء الثانية صل وسلم على الخير والساجرة واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذه الدعوات والصلوات بالإجابة واغفر بالعاملات بالبركة الصالحات واغفر بالخاتمة الحسنة يا مماتنا على كل شيء قدير بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله والنبي الفاتحة. الحمد لله الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله قبول يا ربنا يا ربنا